Oke, baik, saya akan melanjutkan perkuliahan yang kemarin, ya, pertemuan yang ke-1. Saya akan membahas tentang, sekarang saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam akuntansi mulai dari awal hingga akhir. Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya Novel, Pak, jurnal umum itu apa? Ya. Mulai pertemuan yang kedua ini, saya akan membahas satu persatu secara urut, ya, tentang tahapan akuntansi. Saya akan membahas dari sini dulu, ya. Kemudian kita akan coba latihan untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Ini jurnal umum ya kemarin. Intinya saya pasti nanti dalam mengajar itu pasti akan menjelaskan secara detail masing-masing tahapan, karena tahapan ini adalah bisa dibilang jantungnya akuntansi. Kalau Anda tidak mengerti tahapan-tahapan ini, ya, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk belajar akuntansi. Terutama tahapan yang pertama ini. Tahapan yang pertama ini adalah titik tolak Anda paham akuntansi atau enggak. Kalau di tahap yang pertama ini aja Anda tidak paham, saya yakin tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya Anda tidak paham. Oke. Saya akan jelaskan jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Pengertian dari jurnal umum itu adalah catatan harian. Anda tulis jurnal umum adalah oke, persiapkan dulu alat tulisnya. Sudah ya, jurnal umum adalah catatan harian garis miring buku harian, catatan harian garis miring buku harian yang mencatat transaksi yang terjadi sehari-hari secara berurutan, titik. Catatan harian atau buku harian yang mencatat transaksi yang terjadi setiap hari secara berurutan. Itu pengertian dari jurnal umum. Jadi setiap kali ada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, maka transaksi itu dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Nah, cara mencatatnya transaksi tersebut ke dalam jurnal umum itu ada aturannya. Anda tidak boleh ngarang. Aturannya nanti seperti ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, nanti saya jelaskan aturan dalam mencatat. Berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, kemudian nanti juga saya akan menjelaskan apa yang dimaksud debit, apa yang dimaksud dengan kredit. Anda paham aja dulu bahwa pengertian jurnal umum itu adalah catatan harian yang mencatat transaksi yang terjadi sehari-hari secara berurutan. Secara berurutan itu maksudnya berdasarkan tanggal, ya. Coba perhatikan, di sini tanggal 1, kemudian di bawahnya tanggal 6, kemudian di bawahnya lagi tanggal 5, kemudian di bawahnya lagi tanggal 6. Jadi tidak boleh loncat-loncat tanggal 6-nya yang di atas, kemudian tanggal 1-nya yang di bawah, tidak boleh. Harus berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jadi pencatatannya harus sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Pak, kalau dalam satu hari itu ada 10 transaksi, berarti nanti tanggalnya semuanya itu sama, Pak? Ya. Dalam satu hari itu bisa puluhan, bahkan ratusan transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan transaksinya yang terjadi setiap hari itu semakin banyak. Ya, jadi pencatatannya harus berurutan. Kemudian nanti aturannya akan saya jelaskan. Ya, karena kalau saya jelaskan langsung di sini itu udah bagus. Nanti Anda tambah bingung. Kemudian satu hal lagi,
yang perlu Anda ketahui dan harus pahami, jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit harus sama, harus sama. Ketika Anda menjurnal ke dalam jurnal umum, ya, bahasa akuntansinya mencatat itu menjurnal. Jadi kalau saya mengatakan menjurnal, itu maksudnya mencatat, ya. Jadi istilah di akuntansi mencatat transaksi itu menjurnal transaksi. Nah, ketika kita menjurnal transaksi ke dalam jurnal umum, maka jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit harus sama. Kalau nggak sama, Pak, berarti ada yang salah ketika Anda mencatat transaksi tersebut. Pasti harus sama. Nah, istilah akuntansinya itu balance, debit dan kreditnya balance. Balance itu sama, seimbang. Oke, jelas? Jelas? Nah, setelah dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian tahapan yang kedua dari akuntansi itu adalah memasukkan transaksi yang sudah kita catat tadi itu ke dalam buku besar. Jadi setelah kita catat ke dalam jurnal umum, maka kita memasukkan setiap rekening ke dalam buku besar. Buku besarnya itu modelnya seperti ini. Oke. Nah, istilah akuntansinya memasukkan catatan jurnal umum ke dalam buku besar, itu istilah akuntansinya adalah memposting. Memposting, ingat-ingat. Memposting itu memindahkan catatan transaksi yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Itu yang namanya memposting. Memindahkan catatan transaksi yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar, itu yang disebut dengan memposting. Ya. Kemudian satu hal lagi, nanti ketika saya membahas rekening, ya, nanti saya jelaskan satu persatu dulu. Ketika nanti saya membahas rekening, maka setiap rekening itu dikasih nomor. Dikasih nomor. Nah, nomor dari masing-masing rekening itu disebut kode akun atau nomor akun. Ingat-ingat, nomor dari masing-masing rekening itu disebut kode akun atau nomor akun, sama saja. Seperti itu. Oke, jelas? Oke. Pak, kalau misalnya di jurnal umumnya ini itu transaksi yang berhubungan dengan kas jumlahnya banyak, Pak. Maka apakah dibuatkan sendiri-sendiri atau digabung jadi satu? Nah, kalau itu satu rekening, misalnya ini kas, ada kas, kemudian di sini kas, ya kan? Maka nanti hanya dibuatkan satu buku besar, namanya buku besar kas. Paham maksud saya? Jadi walaupun di sini ada 10 kas, maka nanti tidak usah membuat 10 buku besar kas, tidak usah. Karena satu rekening itu hanya punya satu buku besar. Ingat-ingat, satu rekening punya satu buku besar. Ya. Kemudian kalau misalnya rekening yang ada di jurnal umum itu jumlahnya banyak, Pak, dan berbeda-beda. Apakah nanti buku besarnya juga banyak jumlahnya? Jawabannya iya. Semakin banyak transaksi yang ada di sini, maka secara otomatis buku besarnya pun juga akan bertambah banyak. Oleh karena itu, di perusahaan-perusahaan itu pasti menggunakan aplikasi akuntansi. Tidak ada sekarang ini transaksi dicatat dengan manual, ditulis dengan tangan, semuanya pakai aplikasi. Ya, nanti tugas Anda sebagai programmer bikinkan aplikasi. Ya, kalau Anda sanggup nanti menjawab tantangan saya, sudahlah, kalian nggak usah ujian akuntansi. Kalau misalnya kamu bisa membuat aplikasi loh ya, entah dari Excel atau dari Access. Mungkin kalau saya minta menggunakan bahasa pemrograman masih belum diajarkan. Ya, kalau aplikasimu jalan, sudah tak kasih nilai 80.
tanpa ujian. Tapi aplikasimu harus jalan. Oke, soalnya saya tahun-tahun yang lalu itu memberikan tantangan ke anak-anak informatika, banyak yang gagal, banyak yang nggak bisa. Yang bisa itu hanya 1-2 saja. Dan anak yang bisa itu anak yang pintar-pintar. Saya akui memang anaknya pintar dan sekarang sudah kerja. Yang lainnya, Pak, saya nggak sanggup. Karena alur akuntansinya itu mereka nggak paham. Alur akuntansinya mereka nggak paham. Sehingga mereka kesulitan seperti itu. Oke, paham ya maksud saya ya? Jadi nanti tahap kedua dari proses akuntansi itu adalah memposting ke dalam buku besar transaksi-transaksi yang dicatat di jurnal umum. Satu rekening punya satu buku besar, ingat-ingat. Satu rekening punya satu buku besar. Nah, pertanyaannya berikutnya, Pak, sebenarnya buku besar itu dibuat apa sih? Nah, buku besar itu sebenarnya dibuat untuk mengetahui saldo akhir tiap rekening. Ingat-ingat, tujuan dari buku besar itu adalah untuk mengetahui saldo akhir. Saldo itu nilai sisa atau sisa. Saldo akhir dari masing-masing rekening. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini rekening kas, itu ada uang 2,5 juta. Kasnya 2,5 juta. Kemudian kasnya diambil 200. Kemudian sisanya tinggal 2,3 juta. Kemudian kas yang 2,3 juta diambil lagi 100.000 sehingga sekarang sisanya 2,2 juta. Nah, dengan adanya buku besar kita bisa mengetahui berapa sih saldo akhir dari kasnya, yaitu 2,2 juta. Fungsinya buku besar itu hanya untuk itu aja, untuk menentukan saldo kas akhir atau sisa kas akhir yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa sih nilainya. Nah, nilainya itu yang ini 2,2 juta. Tujuannya untuk itu. Ya, di sini nanti bisa ditambahi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas. Nanti akan diketahui saldo akhirnya berapa. Nah, gitu loh. Masing-masing rekening nanti dimasukkan ke dalam buku besar, tujuannya cuma satu, agar kita tahu berapa sisa saldo rekening yang bersangkutan. Rekening tersebut itu saldonya berapa? Saldo itu sisa. Oke, paham maksud saya? Paham? Oke. Kemudian setelah melakukan posting ke dalam buku besar, tahap yang ketiga dari tahapan akuntansi adalah membuat neraca saldo. Nah, pengertian dari neraca saldo itu apa, Pak? Pengertian dari neraca saldo itu adalah neraca, kamu tulis neraca saldo adalah neraca yang digunakan untuk mengetahui jumlah kredit dan debit, untuk mengetahui jumlah kredit dan debit apakah seimbang atau apakah balance. Jadi untuk mengetahui jumlah kredit atau debitnya apakah balance atau sama atau tidak. Coba perhatikan. Kalau nanti ketika membuat neraca saldo
kolom debit dan kolom kreditnya tidak sama atau tidak balance, berarti ada yang salah di tahapan sebelumnya. Paham maksud saya? Entah salahnya itu di buku besar tahap yang kedua, atau salahnya itu di tahap yang pertama. Maka kalau yang ini tidak balance, maka otomatis Anda harus balik lagi ke tahap yang kedua. Apakah tahap kedua ini ada yang salah? Kalau misalnya benar semuanya, kamu telusuri yang tahap pertama. Apakah tahap pertama ada yang salah? Kalau dua-duanya ini sudah benar, terus di sini nggak balance, berarti kalian memasukkan seharusnya masuk kolom kredit, tapi Anda masukkan ke kolom debit, itu pasti penyebabnya, pasti. Kalau tahap 1 dan tahap 2 itu sudah oke, sudah beres, maka kalau neraca saldonya ini masih belum balance atau masih belum sama, maka Anda salah memasukkan. Yang seharusnya itu dimasukkan di kolom kredit, Anda masukkan di kolom debit. Makanya jangan salah memasukkan. Ya, kalau salah masuk itu sudah bahaya. Seperti itu. Ya Yudhiki ya, jangan salah masuk. Ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, angka-angka yang ada di neraca saldo ini diambilkan dari mana, Pak? Nah, angka-angka yang kita masukkan ke dalam neraca saldo diambilkan dari buku besar. Jadi nanti masing-masing rekening di sini kan nanti ada banyak sekali buku besar. Ada puluhan buku besar. Nah, saldo akhir dari masing-masing ini, saldo akhir ini, ya, Anda ambili satu persatu. Jadi saldo akhir dari masing-masing buku besar Anda ambili satu persatu, Anda masukkan ke sini. Oke, paham? Paham? Nah, Pak, saya mau memasukkan rekening kas, nanti itu dimasukkan di debit atau dimasukkan di kredit, Pak. Nah, perhatikan, setiap buku besar itu pasti ada yang namanya D atau K. Ini sangat penting. Ya, D atau K. Kalau misalnya saldo akhir kas itu 2.200.000, ini kan D. Maka nanti di neraca saldo dimasukkan di yang D, jangan dimasukkan yang di K, gitu loh. Paham maksud saya? Kalau misalnya di sini K, Pak, ya nanti ini yang 2.200.000 Anda masukkan yang di sini, gitu loh. Jadi nanti masuknya kolom debit atau kolom kredit Anda bisa lihat di buku besarnya. Setiap saldo akhir dari masing-masing rekening itu pasti harus ada keterangan ini D atau K. D atau K. D itu debit, K itu K apa? K kredit seperti itu. Ya. D atau K. Nanti akan saya perjelas secara detail pengertian debit dan kredit. Seperti itu. Oke, paham? Paham? Oke, good. Nah, setelah neraca saldonya balance sama, jumlah kolom debit dan jumlah kolom kreditnya sama, apakah sudah selesai tahapan akuntansi, Pak? Belum, masih lama ya. Jangan kesusu-susu. Tahapan yang keempat yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang nomor 2 yang tersulit. Ya. Bagi mereka yang pertama kali belajar akuntansi, yang paling sulit yang nomor 1 itu adalah belajar jurnal umum.
Kalau jurnal umum bisa, maka nanti tahap yang kedua yang susah itu adalah jurnal penyesuaian. Kalau dua jurnal itu Anda paham, berarti 70% Anda paham akuntansi. Kalau dua jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal penyesuaian, ya Anda tidak paham, ya selamat tinggal akuntansi gitu loh. Saya berharap semua lulusnya itu minimal 75 gitu loh. Ya. Saya sering sekali mendapati anak-anak yang awal-awalnya ngerti, ya, tapi ngertinya itu separuh-separuh. Begitu ditumpui dengan materi akuntansi berikutnya, hang. Ya, seperti itu. Nah, untuk jurnal penyesuaian modelnya sama persis seperti jurnal umum. Modelnya sama persis seperti jurnal umum. Ya, pencatatannya pun juga sama persis seperti jurnal umum. Cuman ada bedanya antara jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Bedanya itu di mana, Pak? Bedanya itu bukan dalam pencatatannya, tapi fungsinya atau peranannya. Jurnal umum sama jurnal penyesuaian itu sama persis, logikanya sama persis, cuman fungsinya saja yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan secara detail apa fungsi dari jurnal penyesuaian. Seperti itu. Oke, dari sini pahamkah Anda semuanya? Karena ini titik krusial. Nurul, Ibu Nurul, paham nggak? Alhamdulillah, good. Mas Galang? Paham. Nah, nanti novel saya akan jelaskan secara detail ketika saya bahas jurnal penyesuaian. Karena kalau saya jelaskan di sini belum waktunya. Ya, ibaratnya Anda ketika nonton film itu kan ada film anak-anak, film dewasa, film kakek-kakek. Kalau misalnya Ria itu masih TK, ya jangan lihat film dewasa, itu bahaya nanti ya. Belum waktunya Mas ya. Ya, nanti novel saya pasti akan jelaskan secara detail. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan lagi? Ya, silakan. Gimana Ria? Pelan-pelan. Pembuatan neraca saldo. Oke. Jurnal penyesuaian maksudnya gimana? Nanti ya Jose ya. Joshua. Pak, cara menentukan debit dan kredit bagaimana? Nah, itu juga nanti. Karena D sama K itu tergantung rekeningnya. Ya, nanti tergantung rekeningnya. Pasti di sini di PPT saya sudah ada. Nanti D itu apa, K itu apa, cara menentukannya itu gimana? Pasti saya akan jelaskan. Jangan khawatir. Saya menjelaskan dulu yang awal-awal supaya Anda tidak bingung. Baru setelah Anda paham, saya tambah sedikit. Nah, saya jelaskan dulu pertanyaannya Ibu Ria. Ibu Ria tadi bertanya tentang cara pembuatan neraca saldo. Pembuatan neraca saldo itu caranya saldo akhir yang ada di buku besar dari masing-masing rekening Ria. Jadi nanti masing-masing rekening itu pasti dibuatkan yang namanya buku besar. Nah, setiap buku besar itu pasti akan ada saldo akhirnya Ria. Dan juga posisi. Jadi D sama K itu posisi sebenarnya. Posisi. Ya. Nah, saldo akhir ini kamu ambili. Jadi masing-masing buku rekening yang ada di buku besar, ya, itu nanti akan diambili satu persatu, kemudian dimasukkan ke sini Ria. Nah, dimasukkan ke sini.
Jadi sumber datanya neraca saldo ini dari buku besar, dari buku besar. Oke. Jadi sebenarnya D atau K itu sebenarnya posisi dari rekening. Ya. Kalau D itu di atas, kalau K itu di bawah. Nih, tak jelaskan. D itu menjelaskan posisi. Posisi itu cuma ada dua. Di akuntansi loh ya. Kalau di dunia nyata saya nggak tahu posisi itu ada berapa. Ya, jangan ketawa, Rizky. Ya. D itu di atas, K di bawah, ya, di bawah, ya. Nah, kalau kalian bingung, saya mau lagi. Ini loh, Ren. Ini kan posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah kan? Iya kan? Nah, yang di atas itu namanya debit. Yang di atas ini debit. Yang di bawah gitu loh. Posisi. Ya, seperti itu. Misalnya Ria sukanya di atas terus, nggak mungkin. Ya, kadang-kadang harus di bawah. Nanti posisinya harus tukaran, bertukar ya. Kadang di atas, kadang di bawah, loh ya kan. Yusiki jangan ketawa. Loh, memang gitu memang. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Seperti itu. Akuntansi itu adil, serius. Akuntansi itu adil. Ya, nggak mungkin lah nanti Yusiki itu di atas terus. Kadang harus di bawah. Posisinya maksudnya posisi loh ya, posisi kehidupan. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kita relax tapi masuk gitu loh. Jangan khawatir novel, pasti nanti saya jelaskan jurnal umumnya. Ini masih pembukaan, masih pemanasan saja. Istilahnya itu masih foreplay lah, belum play-nya. Ya, paham ya? Masih istilahnya itu warming up. Maulidan, kok kayak orang sedih gitu. Paham atau enggak yang saya jelaskan Maulidan? Paham ya. Ria, kamu siapa Maulidan? Dia enggak sedih itu. Oke, neraca saldo sudah ya. Kemudian yang berikutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu logikanya sama persis, pencatatannya sama persis seperti jurnal umum, cuman fungsinya saja yang berbeda. Fungsinya apa Pak? Nanti pasti saya jelaskan. Saya harus menjelaskan yang ringan-ringan dulu, baru kemudian upload yang berat-berat. Seperti itu. Jangan khawatir, semuanya pasti akan terjawab. Kemudian tahap berikutnya, setelah membuat jurnal penyesuaian, kita membuat yang namanya neraca saldo disesuaikan. Ya, kamu tulis setelah membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo disesuaikan. Seperti itu ya. Nah, neraca saldo disesuaikan itu modelnya sama persis seperti neraca saldo. Cara memasukkannya pun juga sama persis seperti neraca saldo, cuman fungsinya saja yang berbeda. Ingat-ingat, fungsinya saja yang berbeda. Ya, nanti pasti saya akan jelaskan. Lihat, nah, bahkan di jurnal umum dan buku besar sedikit isinya kenapa masuk ke neraca saldo D dan K-nya banyak. Maksudnya gimana, Lian? Jurnal umum dan buku besar D, K sedikit isinya. Kenapa masuk ke neraca saldo D, K-nya banyak? Iya, karena kan ini saya contohkan cuma satu buku besar Lian.
nanti jumlahnya buku besar itu banyak Tian, bukan hanya satu ini toh, gitu loh. Jumlahnya banyak, ya otomatis yang di sini banyak juga. Kenapa kan cuma satu? Ini kan cuma contoh, gitu loh. Nanti buku besar itu jumlahnya banyak puluhan, ya puluhan. Oke, biar cepat. Kemudian setelah, ya. Saya mau nanya, dari buku besar itu maksud nomor akun itu apa ya? Nomor akun itu setiap rekening dia tidak sama, ya pasti dikasih nomor akun. Di samping itu, kalau kita mencari data di komputer loh ya, kalau kita mencari data di komputer, itu komputer akan lebih mudah mengenali angka daripada nama. Seperti itu. Ya kan? Sama logikanya kayak gini. Masing-masing mahasiswa dikasih NIM, nomor induk mahasiswa, bener kan? Tujuannya apa? Biar nanti ketika memasukkan nilai itu enggak bingung mencarinya. Yang namanya Yupsiki itu adalah nama pasaran, sehingga banyak. Ya, Yupsiki yang mana? Tapi kalau ada NIM-nya, NIM itu tidak mungkin sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Akan jauh lebih cepat mencari data itu menggunakan angka. Logikanya masuk ya? Paham ya? Galak di Wirnes ini jumlahnya itu 20. Kelas-kelas yang lainnya itu namanya galang. Nah, misalnya yang dimaksud itu adalah galang yang ada di IK3. Kan kita harus mencari satu persatu galang berdasarkan kelasnya. Akan lebih cepat kalau saya mencari nilai, kemudian saya mencari nilainya galang itu dengan memasukkan NIM. Makanya saya ketika absensi atau kalian minta izin tidak masuk, itu menyebutkan juga NIM karena akan mempermudah saya mencari namamu di absens. Logikanya gitu, novel. Oke? Kemudian setelah membuat neraca saldo disesuaikan, kemudian membuat neraca lajur. Nah, neraca lajur ini sifatnya optional, boleh membuat, boleh juga tidak membuatnya. Tapi nanti kita akan belajar membuat neraca lajur. Neraca lajur ini sekian banyaknya. Ya. Sekian banyaknya. Pak, maksudnya gimana? Yang ini, angka-angkanya diambilkan dari mana nanti? Intinya saya mau menjelaskan dulu ini loh modelnya tahapan-tahapan akuntansi. Ya, tahapan akuntansi membuat neraca lajur, ini loh modelnya neraca lajur. Ini loh bentuknya neraca lajur itu seperti ini gitu loh. Itu dulu yang mau saya tekankan. Sedangkan tata cara untuk membuatnya pasti nanti akan saya jelaskan karena kita 18 kali pertemuan seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, good. Setelah membuat neraca lajur, akhirnya kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama ini yang disebut laporan laba rugi. Modelnya laporan laba rugi itu seperti ini. Ini adalah bentuk baku. Bisa lihat ya? Nggak bisa. Agak buram. Memang agak buram ini. Nanti saya upload di web saya, PPT-nya. Kalian beruntung sekali loh punya pengajar kayak saya. Ya, wis tak buatkan. Ya, memang tulisannya kecil-kecil. Saya buatkan video, kemudian saya bikinkan web, gitu loh. Ya, gini aja, saya sudah berjuang habis-habisan. Nanti kalau Anda sudah sukses, ketemu aja nggak mau nyapa pasti. Ya gitulah yang namanya murid itu. Ya,
Kalau belum sukses Pak, saya minta ajarin ini Pak, saya minta revisi Pak, perbaikan nilai. Tapi begitu diterima kerja, gajinya tinggi, ketemu di jalan aja, nggak mau nyapa. Ya, padahal saya nggak mungkin minta uang ke kamu. Ria, kamu dulu kan saya ajar, sekarang kamu sukses, saya minta uangnya, nggak mungkin. Ya, seperti itu loh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, saya minta pahala dari Tuhan aja. Ini adalah model laporan laba rugi yang pertama. Laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Modelnya nanti seperti ini, harus seperti ini. Ini adalah standarnya, bakunya. Jadi kalian nggak bisa ngarang-ngarang sendiri dalam membuat laporan laba rugi. Harus mengikuti aturan. Kemudian yang kedua adalah yang sampingnya nanti. Laporan perubahan modal atau laporan modal akhir. Nanti laporannya modelnya seperti ini. Laporannya modelnya seperti ini. Nah, ini untuk menunjukkan modal akhir yang dimiliki oleh perusahaan totalnya sekian. Dari mana Pak? Jumlah 597 ini dari modal awal menjalankan usaha ditambah laba. Ketemulah modal akhir. Pak, kalau di sini rugi, berarti nanti modal awal kamu kurangi dengan rugi, ketemu modal akhir. Itu loh. Ini namanya laporan perubahan modal. Oke. Yang ketiga, laporan keuangan yang ketiga itu adalah neraca. Neraca tok ya, jadi tidak ada keterangannya neraca saldo atau apa, pokoknya neraca. Modelnya seperti ini. Nah, ada dua kelompok, perhatikan. Yang sebelah kiri itu aktiva, yang sebelah kanan itu pasiva. Nah, pasiva ini terdiri dari hutang plus modal. Jadi yang ada di sebelah kanan itu mencantumkan hutang dan modal. Nah, hutang dan modal ini disingkat atau disebut di dalam akuntansi namanya pasiva. Jadi pasiva itu sama dengan hutang ditambah modal. Jadi neraca yang sudah saya jelaskan kemarin, neraca itu adalah laporan yang menunjukkan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian semua hutang dan semua modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kan seperti itu pengertiannya neraca yang kemarin. Nah, aktiva ini itu adalah kekayaan, sama dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi aktiva itu kekayaan. Ya. Kayak Galan, kekayaannya apa? Misalnya punya uang di bank, punya handphone, punya rumah, punya mobil, itu kan kekayaan kan? Istri itu kekayaan atau bukan? Kekayaan. Salah Krishna. Istri itu nanti masuk kategori beban. Loh iya loh, Yopsiki ketawa, tidak boleh kamu. Ya, bukan termasuk aktiva Krishna, ya keliru kamu. Ya, istri itu adalah beban. Beban apa? Beban hidup. Nanti saya akan jelaskan beban itu apa. Ya kalau misalnya ceweknya itu gemuk, itu bebannya tambah berat. Soalnya kalau gemuk itu makannya banyak. Yupsiki, kamu jangan ketawa terus. Oke, jelas ya? Jelas ya? Nah, kekayaannya perusahaan itu apa? Kas dan bank. Kas itu uang tunai, maksudnya uang tunai. Sedangkan bank itu adalah rekening di bank.
Jadi kekayaannya perusahaan yang dimiliki itu, sebentar saya hapus, itu terdiri dari kas dan bank. Berarti perusahaan punya uang kas, ya, kemudian punya tabungan juga di bank, totalnya 200. Nah, ingat di sini dalam ribuan, berarti sebenarnya ini 200 juta, bukan 200.000 ya. Ini ada tulisannya dalam ribuan. Sering disingkat. Jadi kekayaannya PT XYZ dalam bentuk uang, baik uang yang ada di tangan, maksudnya ada di dalam perusahaan maupun uang yang ada di bank, itu totalnya 200 juta. Kemudian punya yang namanya efek. Efek itu adalah saham. Ingat ya, nama lain dari saham itu efek. Jadi ketika perusahaan membeli saham perusahaan lain, berarti saham yang dibeli itu dianggap sebagai aktiva. Di mana sewaktu-waktu efek yang kita beli itu bisa dijual kembali. Efek itu saham ya. Makanya pasar yang menjual saham namanya bursa efek. Bursa efek itu adalah pasar saham. Ya, seperti itu. Kalau pasar sapi Pak nggak tahu, karena saya nggak pernah dagang sapi, jadi nggak tahu. Ya mungkin pasar sapi ya pasar sapi namanya. Tapi kalau pasar saham itu namanya bursa efek. Oke, paham? Pahamkah? Paham. Good. Nah, nanti kita akan belajar membuat 3 laporan laba rugi, laporan neraca, dan perubahan modal yang bawah tadi. Ya, seperti itu. Oke? Ada yang menanyakan tahapan akuntansi? Pak, kan tahapan akuntansi setelah menyusun laporan keuangan kan masih ada yang lainnya lagi, yaitu membuat jurnal penutup, kemudian membuat neraca saldo setelah penutup, dan membuat jurnal kembali. Itu nanti saya akan jelaskan berikutnya. Yang penting kamu tahu dulu alur atau tahapan akuntansi sampai ke penyusunan laporan keuangan titik itu dulu. Karena fungsi utama dari akuntansi itu adalah membuat laporan keuangan. Jadi yang saya tekankan di sini, Anda paham dulu tahapan-tahapan akuntansi sampai ke pembuatan laporan keuangan dulu. Baru tahapan akuntansi yang berikutnya saya akan jelaskan belakangan. Gampang soalnya, gampang. Tidak sesusah tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sini paham nggak, Ren? Jujur. Saya masih bingung tuh Pak, bedakan debit sama kredit. Debit itu kayak gitu loh. Ya, posisi Krishna, posisi. Jadi kamu kalau bayangkan debit atau kredit itu sama dengan posisi. Ya, kalau debit itu posisinya pasti di atas, kalau kredit posisinya di bawah. Nah, maksudnya posisi debit dan kredit itu apa Pak? Nanti tergantung rekeningnya. Ada rekening yang kalau ditaruh di atas itu menambah, yang kalau ditaruh di bawah itu malah mengurang. Nah, kan masih bingung kalau tentang hal itu, makanya saya tunda dulu. Jadi kamu pahami aja posisi debit atau kredit itu adalah posisi, tentang posisi, membahas tentang posisi di atas atau di bawah. Misalnya kamu sukanya di atas terus, berarti posisimu itu debit, gitu loh. Paham Krishna? Paham. Kemudian Ria itu sukanya di bawah, berarti posisinya kredit. Nah, nanti kamu ngomong gantian sama Ria, kamu di debit ya, saya di kredit. Nah, gitu loh. Aslinya kamu di atas. Oke, paham? Oh, jangan Krishna, kamu
nanti kira sama galang. Saya nggak menerima bantuan. Ya, wes. Jangan diutik-utik ria itu. Galang itu kalau ngamuk itu bahaya, gigit ya. Ya, galang ya. Enggak. Oh enggak. Galang. Oke, ada mau tanyakan dari sini? Saya mau guru, tujuannya cuma satu, biar kalian nggak stunning, biar kalian nggak bosen, karena memang akuntansi itu kadang-kadang membosankan. Jadi saya selingi dengan joke-joke supaya suasananya cair ya. Jadi tujuan saya itu bukan menghina, sorry kalian ya. Sekali lagi bukan menghina kalian, cuman untuk mencairkan suasana saja, gitu loh ya. Jadi jangan dimasukkan hati ya kalian. Ya, Pak. Oke, sip. Jadi tujuan saya cuma gitu toh. Oke, pasti nanti neraca saldo. Tunggu dulu. Semuanya pasti clear nanti ya. Yang awalnya nggak ngerti pasti ngerti. Tenang aja, jangan ke susu, ya, jangan ke susu. Oke, kemudian setelah laporan keuangan paham, saya ingin menjelaskan jenis-jenis perusahaan yang akan kita pelajari. Maksud saya, akuntansi yang akan kita gunakan nanti itu diperuntukkan untuk perusahaan apa saja, gitu maksud saya. Nah, yang pertama, nanti kita akan belajar akuntansi untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang jualan jasa hotel, rumah sakit, sewa mobil, karaoke, panti pijat dan seterusnya. Oh ya, kalah ketawa lagi. Kemudian kita juga akan belajar akuntansi untuk perusahaan dagang. Pak, memang apakah ada bedanya? Ada bedanya ya, antara perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Contoh perusahaan dagang itu apa? Indomaret, dealer mobil dan seterusnya. Ya. Kemudian jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, akuntansinya apakah beda Pak? Beda. Sulitan yang mana Pak? Kalau ditanya yang sulitan yang mana, tentu saja sulitan yang perusahaan manufaktur. Sulit, rumit, jelimet. Oke, jadi kita akan belajar akuntansi untuk ketiga jenis perusahaan tadi. Nah, ya, sekarang saya akan menjelaskan tata cara untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Tenang aja, ya. Sebelum itu, saya jelaskan dulu rekening. Perhatikan. Jadi sebelum saya menjelaskan tata cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, saya jelaskan dulu rekening. Yes. Oke, sebentar, saya ambil absensi. Ya, sambil kalian saya ambil absensi dulu. Ya. Saya akan jelaskan sekarang tentang rekening. Rekening ini adalah sesuatu yang sangat vital ya, dalam pencatatan transaksi, sehingga Anda harus paham rekening. Jadi ketika Anda mencatat transaksi, maka Anda harus mencari rekening yang tepat atau rekening yang pas untuk mencatat transaksi tersebut. Untuk memudahkan pemahaman Anda, saya ibaratkan rekening ini seperti karung. Ya, karung. Nah, nanti kalau ada transaksi, maka nanti Anda harus mencari karung mana yang tepat untuk mencatat transaksi tersebut.
Jadi transaksi tersebut itu nanti akan dimasukkan ke dalam karung yang tepat. Minimal setiap kali mencatat transaksi minimal, ingat-ingat, 2 karung yang harus kalian pilih. 2 karung, tidak boleh kurang dari 2. Kalau 1 karung saja boleh Pak, tidak boleh. Minimal 2 karung. Ya. Kalau misalnya 3 boleh Pak, boleh. 4 boleh Pak, boleh. 5 boleh Pak, boleh. 10 pun juga boleh. Jadi minimal karung yang harus Anda pilih ketika mencatat transaksi 2, harus 2. Minimal 2. Seperti itu. Ya. Gampangannya bagi laki-laki nanti itu harus punya 2 istri, gampangannya gitulah. Minimal 2. 3 boleh, 4 boleh. Kalau kuat gitu. Tapi kalau perempuan hanya 1, enggak boleh, enggak boleh 2. Ya. Oke, paham maksud saya ya? Karungnya minimal 2. Nah, karung-karung ini saya misalkan rekening. Jadi rekening itu saya misalkan K. Sekarang karung kas itu maksudnya apa? Kas itu sama dengan uang tunai. Anda catat, kas sama dengan uang tunai. Oke, kas sama dengan uang tunai yang dipegang perusahaan. Kalau bank, ya gandengannya nanti bank itu adalah uang perusahaan yang ada di bank. Jadi karena menyangkut 2 hal yang sama, maka kas dan bank sering digabung. Kas dan bank rekeningnya biasanya digabung. Ada juga yang disendiri-sendirikan. Kas sendiri, bank sendiri. Nah, kas itu untuk menampung uang tunai yang dipegang oleh perusahaan atau uang tunai yang ada di perusahaan. Sedangkan bank itu untuk menampung uang perusahaan yang ditaruh di bank. Oke, dari sini paham? Kemudian rekening kedua, piutang usaha. Piutang usaha itu adalah tagihan kepada pihak lain. Ingat-ingat, piutang tagihan kepada pihak lain. Lawannya piutang itu adalah hutang usaha, hutang usaha, ya, hutang usaha, usaha. Sorry, agak susah nulis sama mouse. Jadi ini bukan hutang dagang, tapi hutang usaha. Usaha. Kalau hutang usaha itu adalah kewajiban untuk membayar. Jadi 2 hal ini saling bertolak belakang. Kalau piutang tagihan, kalau hutang kewajiban untuk membayar. Contoh, saya meminjami uang Yupsiki, berarti Yupsiki punya hutang, benar? Sedangkan saya punya piutang, gitu. Bisa nggak bayarkan? Berarti piutang ini kan punya yang ya, jadi piutang itu yang punya semacam tagihan, seperti itu. Ya, makanya di daerah-daerah tertentu itu kadang untuk menyelesaikan masalah hutang piutang itu sampai bunuh-bunuhan, terutama di daerah yang mayoritas orang Madura, kan gitu kan? Hutang piutang, masalah hutang piutang seperti itu. Jadi hutang itu pihak yang harus bayar, piutang pihak yang akan menerima uang, seperti itu. Ya. Sehingga enakan mana? Piutang atau hutang? Piutang. Makanya kalian jangan suka hutang. Ya, kalau bisa punya piutang.
Seperti itu. Biasanya cewek itu suka utang, utang panci, kompor, gitu. Iya kan? Ya, Betul. Jadi piutang itu seperti itu. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini adalah alat-alat yang digunakan. Jadi kamu tulis alat-alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatannya yang masa pakainya kurang dari 1 tahun, titik. Oke, paham? Nah, kalau alat-alat peralatan yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, tapi masa pakainya lebih dari 1 tahun, itu disebut peralatan. Nah, jadi perlengkapan sama peralatan ini adalah dua hal yang sama, cuman bedanya kalau perlengkapan masa pakainya kurang dari 1 tahun, tapi kalau peralatan lebih dari 1 tahun. Contohnya apa Pak perlengkapan yang dipakai oleh perusahaan? Kertas yang paling sering kertas. Kertas yang kita beli sekarang nggak mungkin bisa bertahan 1 tahun, paling 1 bulan 2 bulan habis beli lagi. Iya kan? Seperti itu. Nah, sedangkan peralatan itu kita beli, perusahaan beli untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, tapi dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya apa Pak? Komputer, AC, kendaraan bermotor, sepeda misalnya. Ya, kemudian meja kursi. Itu adalah contoh-contoh peralatan. Jadi harus dibedakan mana peralatan, mana perlengkapan. Kalau dipakai di bawah 1 tahun, itu perlengkapan. Kalau dipakai lebih dari 1 tahun, itu peralatan. Ya, Galang. Halo Galang. Nah, kalau misalnya kamu punya cewek, itu nanti kamu anggap peralatan atau perlengkapan? Kalau kamu pakai di bawah 1 tahun, setelah itu putus, ya berarti perlengkapan. Jangan gitu lah, itu hanya sebatas untuk guru aja ya, biar nggak stunning. Ya. Istri itu benar katanya Krishna, anggap saja sebagai harta ya, jangan sebagai beban. Apalagi dianggap sebagai perlengkapan yang cuma dipakai di bawah 1 tahun. Jangan, Galang, nggak boleh gitu. Nah, ya nggak boleh gitu, Galang. Oke, kemudian sewa dibayar di muka atau persekot sewa, ini agak susah, yaitu pembayaran sewa, sewa dibayar di muka atau persekot sewa, yaitu pembayaran sewa yang dirapel untuk beberapa bulan ke depan, seperti itu. Itu yang disebut dengan sewa dibayar di muka. Detailnya nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk yang nomor 6 kita pending dulu ya, karena ini berhubungan dengan penyusutan. Atau gini aja, kamu catat akumulasi penyusutan adalah detailnya nanti akan saya bahas berikutnya.
Akumulasi penyu. Penyu itu penyusutan ya. Saya singkat penyu. Peralatan adalah biaya yang dibebankan, karena pemakaian peralatan tersebut. Biaya yang dibebankan karena pemakaian peralatan tersebut. Maksudnya gimana Pak? Nanti kamu catat seperti itu dulu. Oke, gedung itu adalah nilai rupiah dari gedung yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, misalnya perusahaan beli gedung, berarti nanti transaksi itu dicatat ke dalam rekening gedung, ya kan? Gitu loh. Dicatat ke dalam rekening gedung. Kendaraan, yaitu digunakan untuk mencatat pembelian kendaraan, gitu aja. Pak, gedung tadi Apa Novel? Gedung kan? Gedung adalah rekening untuk mencatat nilai nominal gedung yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai nominal gedung yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, sudah? Nah, sekarang perhatikan, semua rekening yang ada di sini itu termasuk aktiva atau kekayaan perusahaan. Jadi rekening yang ada di sini itu adalah aktiva atau kekayaan. Nah, sekarang saya hubungkan dengan D atau K. Kalau rekening-rekening kekayaan ini, ingat-ingat, kalau rekening-rekening kekayaan ini, kecuali yang nomor 6 loh ya, kecuali yang nomor 6. Kalau rekening-rekening kekayaan ini, kecuali yang nomor 6, itu posisinya di atau ditaruh di atas, itu maksudnya adalah rekening tersebut bertambah. Nih, ingat-ingat. Kalau rekening-rekening aktiva ini, kecuali yang nomor 6, kalau nanti pada saat mencatat di jurnal umum, dia ditaruh di atas atau ditaruh di debit, itu maksudnya rekening itu ditambah. Oke, hati-hati yang ini. Tapi sebaliknya, kalau rekening-rekening aktiva kecuali yang nomor 6, kalau ditaruh di bawah atau kredit di bawah atau kredit, itu artinya berkurang. Ingat-ingat, artinya berkurang. Seperti itu. Harus hati-hati, harus benar-benar paham ya. Rekening aktiva yang masuk sini aktiva kecuali yang nomor 6. Kalau dia ditaruh di atas atau debit, di atas atau debit, itu artinya ditambah. Tapi kalau rekening-rekening aktiva ini kecuali yang nomor 6, kalau ditaruh di bawah atau di kredit, itu artinya dikurang. Oke, paham? Paham ya? Nah, nanti saya buatkan rangkumannya. Rangkumannya nanti seperti ini. Nah, kalau aktiva ditaruh di debit, nambah. Dihafalkan ya nanti ya.
Kalau ditaruh di bawah, di kredit berkurang, Miss. Nanti saya buatkan rangkumannya dari sini. Paham maksud saya? Ria, paham nggak? Joget-joget terus dari tadi. Oke, good. Yang lainnya paham ya? Harus dihafal. Oke. Oke, sip. Sekarang saya balik dulu ke sini. Setelah rekening-rekening yang masuk kelompok aktiva Anda sudah paham, sekarang saya masuk ke masuk ke rekening yang kategorinya hutang. Ya. Hutang itu tadi saya menjelaskan adalah kewajiban untuk membayar. Nah, dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan pasti punya hutang, pasti. Tidak mungkin tidak punya hutang. Bayangkan seperti manusia. Manusia itu punya aktiva, iya kan? Tanah, mobil, uang. Tapi manusia juga punya hutang kan? Hutang cicilan sepeda motor, hutang cicilan panci, kulkas, sama perusahaan pun juga punya hutang. Hampir tidak ada satu perusahaan sebesar apapun yang tidak punya hutang. Pasti punya hutang, pasti punya hutang. Ya, seperti itu. Nah, hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu jumlahnya banyak. Ada hutang usaha, ada pendapatan diterima di muka. Ini yang nomor 2 nanti aja. Ada hutang bank, ada hutang gaji, ada hutang bunga, ada hutang wesel, ada hutang budi. Tidak ada kalau hutang budi. Sama Ria punya banyak hutang. Hutang cicilan ranci, cicilan rumah, cicilan sepeda motor. Iya kan? Perusahaan juga punya banyak hutang. Ada hutang usaha, hutang bank, hutang gaji, hutang bunga, hutang wesel. Tapi kamu harus paham, hutang usaha itu maksudnya apa? Hutang bank itu maksudnya apa? Hutang gaji maksudnya apa? Hutang bunga maksudnya apa? Hutang wesel maksudnya apa? Hutang usaha sekarang. Kamu catat, hutang usaha adalah hutang perusahaan karena membeli barang untuk kegiatan operasional perusahaan, untuk membeli barang untuk kegiatan operasional perusahaan secara kredit titik. Jadi nanti kalau perusahaan butuh barang, dia akan beli. Nah, ketika dia beli, ada 2 kemungkinan, beli secara tunai atau beli secara kredit. Kalau beli barangnya itu secara kredit, berarti perusahaan punya hutang usaha. Jadi hutang usaha itu adalah hutang karena perusahaan membeli barang untuk kegiatan operasional perusahaan secara kredit. Kalau secara tunai Pak, ya berarti kamu tidak punya hutang. Karena kamu beli barang langsung bayar. Tapi kalau kamu beli barang baru beberapa hari kemudian dilunasi, berarti kamu punya hutang, gitu loh. Paham tidak maksud saya? Paham kan? Gimana? Yupsiki gimana? Jadi hutang usaha adalah hutang karena perusahaan membeli barang untuk keperluan operasional tapi secara kredit. Contoh transaksinya seperti ini, Yusiki. Tanggal
15 Juli perusahaan beli kertas secara kredit sebesar 100.000. Berarti perusahaan punya hutang usaha 100.000. Kan kertasnya itu saya pakai untuk kegiatan operasional perusahaan toh. Oke, paham maksud saya? Paham. Oke. Satu lagi sebelum saya akhiri, hutang bank adalah hutang karena perusahaan meminjam modal atau meminjam uang dari bank. Meminjam uang atau meminjam modal atau meminjam dana dari bank. Maka jangan dicatat ke hutang usaha, tapi dicatat ke hutang bank. Bapak bisa dijelaskan Yang hutang bank ya, dana. Ya, hutang bank itu adalah hutang karena perusahaan meminjam uang dari pihak bank. Misal kamu punya usaha, mau meningkatkan usaha, tapi modalnya nggak cukup, kamu utang ke bank, utang uang ke bank. Maka jumlah uang yang kamu hutang dari bank itu kamu catat ke dalam hutang bank. Ya, jangan dicatat ke hutang usaha. Seperti itu, Dana. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada lagi yang mau tanyakan? Enggak ya? Oke, good, bagus.